Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah hasanat kita, untuk menambah bekal, untuk menambah kekayaan, agar ketika kita hidup yang kedua nanti menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung. Karena memang pada dasarnya jamaah sekalian, hidup di dunia ini adalah untuk kita menambah bekal, untuk mengumpulkan kekayaan, tapi bukan untuk di dunia, Pak ya. Untuk di hari akhirat kelak, di kehidupan kita yang kedua. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita di dunia itu karrakib fi zillis syajarah, kata Rasulullah. Seperti seorang pengendara di bawah naungan pohon. Ya. Roha thumma tarakaha. Dia beristirahat sejenak di bawah naungan pohon itu, dan kemudian dia akan meninggalkan pohon itu. Jadi dunia itu ibarat seorang pengendara yang sedang bernaung di bawah pohon itu. Makanya celaka orang yang terlena di bawah pohon itu, Pak, sehingga dia tidak melanjutkan perjalanannya, ya. Dan beruntunglah tentunya orang-orang yang ketika di dunia ini dia menambah terus amalan-amalan yang tentunya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang dimasukkan insyaallah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah, Ali bin Abi Thalib pernah menanyakan kepada seseorang, tahukah kamu tentang nasakh mansukh? Maka orang tersebut menjawab, aku tidak tahu. Ali pun mengatakan, sungguh engkau telah celaka dan mencelakakan. Ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Jadi ketika ditanya, tahukah kamu tentang nasakh mansukh? Ketika dijawab, aku tidak tahu, maka kata Ali bin Abi Thalib, sungguh engkau celaka dan mencelakakan. Kenapa, Pak? Kenapa kira-kira Ali mengatakan kepada orang yang tidak tahu nasakh mansukh di dalam syariat, khususnya di dalam Al-Quran, disebut sebagai orang celaka dan mencelakakan? Nanti insya Allah kita akan tahu setelah kita jelaskan makna nasakh mansukh, contoh-contohnya di dalam Al-Quran, dan juga nanti bagaimana, di mana berlakunya dan di mana tidak berlakunya nasakh mansukh tersebut. Insya Allah akan terjawab. Kenapa orang tersebut celaka dan mencelakakan? Harapan saya, dengan kita mengetahui nasakh mansukh ini, kita tidak celaka dan tidak mencelakakan. Karena kalau celaka, nauzubillah, apalagi sampai mencelakakan orang lain. Nah, kalau kita lihat pengertian nasakh, menurut bahasa ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah
penghapusan. Seperti kalau ada orang Arab yang mengatakan nasakhatis syamsu az-zilla. Ya, nasakhatis syamsu az-zilla artinya apa? Matahari menghapus bayangan. Jadi nasakh di sini artinya menurut bahasa adalah penghapusan. Dan juga diartikan pengganti. Seperti kalau ada seorang qadhi atau seorang hakim, ya. Di dalam istilah Arab dikatakan nasakhal qadhi al-hukma misalnya. Seorang hakim, seorang qadhi mengganti hukum, mengganti apa yang pernah dia tetapkan, diganti dengan yang lain, nasakh. Jadi nasakh secara bahasa juga berarti pengganti. Ya, juga kadang datang dengan makna pemindahan. Seperti kalau ada orang Arab mengatakan nasakhtul kitab. Artinya apa? Aku telah memindahkan isi kitab. Nasakhtul kitab. Seperti misalnya depan saya ini ada kitab nih kan. Dan kemudian kita pindahkan isinya ke kitab lain. Ya. Berarti apa? Aku telah memindahkan isi kitab itu. Nasakhtul kitab. Tapi sebaiknya memang kalau ada isi kitab jangan dipindahin ke kitab yang lain. Sama saja kan? Kitab-kitab juga. Sebaiknya dipindahin kemana Pak? Dipindahin ke hati, dipindahin ke kepala Pak ya. Sehingga ketika dibutuhkan langsung kita bisa amalkan kan begitu Pak ya. Dan juga ada beberapa makna yang lain, tapi intinya ya menurut bahasa ya kadang nasakh itu berarti penghapusan, kadang juga berarti ya pemindahan dan juga tadi pengganti, dan juga kadang juga diartikan peralihan, seperti peralihan harta warisan dari seseorang kepada yang lain. Nah, sedangkan menurut istilah syariat, karena ketika kita belajar agama Pak, maka kita akan temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau bahkan di dalam kitab-kitab para ulama, ya istilah-istilah yang kita harus pahami dari makna bahasa dan kita harus pahami dalam makna syariat. Ya, jadi tidak boleh memahami dengan bahasa saja dan kemudian langsung kita amalkan. Ini biasanya cenderung liar nantinya. Pemahamannya liar. Makanya kalau kita lihat kitab fikih para ulama biasanya ketika ada satu masalah atau satu istilah di dalam Al-Quran atau dalam hadis, misalnya kalimat solat misalnya. Ya kan Allah memerintahkan apa? Aqimus sholah wa atuz zakah. Kan begitu. As-sholah artinya apa? Gitu. Maka dijelaskan oleh para ulama, menurut bahasa solat itu artinya apa? Doa. Kadang juga berarti zikir. Artinya apa? Mengingat atau berdoa. Itu arti bahasa dari kalimat as-sholah. Tapi menurut syariat apa Pak? Ternyata berbeda. Ya, kalau misalnya orang hanya memahami sholat itu dengan bahasa saja, otomatis dia ketika diperintahkan sholat, dia hanya apa Pak? Ingat saja atau doa saja. Ya. Makanya ditemukan di dalam syariat arti sholat itu adalah gerakan ibadah atau rangkaian ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Beda kan? Dengan makna bahasa kan? Dan kita tidak boleh beramal dengan makna bahasa, tetapi harus beramal dengan makna syariat atau istilah syar'iyah. Nah, nasakh juga begitu Pak. Bahasa tadi kita sudah jelaskan. Menurut istilah syariat, ya, maka di antara makna yang paling mudah kita pahami adalah penghapusan sebuah ketetapan hukum yang pernah berlaku dengan dalil syariat yang datang belakangan. Jadi ada sebuah hukum syariat yang sudah pernah berlaku, ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian dia itu dihapus, diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan dalil yang datang belakangan. Ya.
Jadi diganti dengan dalil yang datang belakangan. Terus dalil yang dulu pernah ada hukumnya masih ada apa tidak? Nah, ini pertanyaan kan? Ada yang masih ada yang tidak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, yang masih ada itu lebih banyak daripada yang tidak ada. Nah, serem kan Pak ya? Apalagi sekarang kan kita disuruh agar selamat itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata ketika kita kembali, pada ayat yang hukumnya sudah tidak ada. Celaka enggak Pak? Kita mengamalkan ayat yang hukumnya sudah tidak ada. Atau hadis yang hukumnya sudah tidak ada. Celaka enggak? Celaka. Kalau kita kemudian memberikan fatwa kepada orang lain, berarti di saat itu mencelakakan. Makanya kenapa penting mengetahui nasakh mansukh di dalam syariat umumnya dan khususnya nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa contohnya Pak? Contoh nasakh mansukh di dalam syariat secara umum itu adalah penetapan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Jadi begitu beliau ditetapkan sebagai Rasul, maka beliau itu statusnya sebagai dalil yang datang belakangan. Karena syariat Islam itu kan dari sejak Nabi Adam, Nabi seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu kan mengajarkan syariat Islam kan? Ya kan? Semua nabi dan rasul mengajarkan syariat Islam, bukan syariat yang lain. Nabi Ibrahim syariat Islam. Maka begitu Nabi Muhammad SAW diutus, beliau itu sebagai dalil yang datang belakangan. Maka semua syariat Islam sebelumnya, artinya syariat Islam yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, itu semua dihapus. Itu semua diganti. Jadi tidak boleh bagi kita kemudian mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi sebelumnya dan itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Ibrahim misalnya, kan beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, qad kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu, kan begitu. Jadi sungguh pada Ibrahim itu, ya, dan juga orang-orang yang bersamanya itu qudwah untuk kita. Di dalam surat Mumtahanah itu ayat berapa itu? Ayat 4. Nah, Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu sebagai qudwah untuk kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus juga disebutkan kepada kita adalah qudwah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, setidaknya ada 2 nabi yang disebutkan langsung kepada kita sebagai qudwah hasanah. Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Maka apakah semua yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini boleh kita lakukan? Ada yang tidak boleh kita lakukan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Khususnya apa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Apa yang tidak boleh kita tiru dari Nabi Ibrahim? Ya, kalau yang hafal surat Mumtahanah itu pasti tahu itu. Di ayat 4-nya disebutkan di situ. Ya. Jadi disebutkan oleh Allah secara umum Nabi Ibrahim itu qudwah hasanah untuk kita. Kecuali satu di akhir ayatnya disebutkan, ya, yaitu perkataan dia yang meminta atau yang akan meminta ampun kepada bapaknya yang meninggal di dalam kekafiran. Jadi Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah agar bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita umat Nabi Muhammad dibolehkan mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tapi Nabi Ibrahim dulu melakukannya.
hukum dulu terhapus, terganti dengan apa? Dalil belakangan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum, Pak. Maka kalau orang memahami syariat Islam ini dengan benar, memahami nasakh mansukh dengan benar, tidak akan ada orang yang mengatakan begini misalnya. Ya, semua orang mau Nasrani, mau Yahudi, ya, atau yang lainnya akan masuk surga gitu. Ya, alasan mereka kan, ya orang Yahudi, orang Nasrani kan beriman juga kepada Allah kan? Ya kan? Dan mereka juga beriman kepada Rasul-Rasul kan? Khususnya Rasul ketika itu. Ya kan? Berarti berhak dong mereka masuk surga. Kan mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi ketahuilah, ada yang mereka tidak imani. Apa itu, Pak? Dalil yang datang belakangan. Apa yang datang belakangan? Penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Karena dia tidak mengimani dalil yang belakangan ini, maka imannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mati ketika dalil belakangan sudah datang dan dia tidak mengimaninya, dia mati dalam keadaan kekufuran. Jadi tidak ada istilah orang Nasrani hari ini, Pak. Hari ini kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada itu. Tapi kalau dulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka masih beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa utusan Allah. Mereka masuk surga enggak? Yang beriman dulu masuk. Karena kenapa? Dalil belakangnya belum datang. Ya. Jadi begitu di antara makna nasakh mansukh, Pak ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an macam-macamnya, Pak. Jadi setidaknya disebutkan secara umum oleh para ulama ada 3 macam nasakh mansukh di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah yang ayatnya sudah dihapus dan hukumnya juga sudah dihapus. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin mengetahui dulu pernah ada ayat seperti itu, dulu pernah ada hukum seperti itu di mana? Nah, itu dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Dari hadis-hadis yang sampai kepada kita. Seperti dalam sebuah riwayat yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan dulu di dalam Al-Qur'an ada ayat yang memberitakan tentang ibu susuan. Jadi kalau seorang ibu susuan menyusui 10 kali diketahui, artinya 10 kali susuan, maka dia bayi susuan ini akan menjadi mahram namanya. Paham mahram, Pak ya? Ya. Jadi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan punya ibu susuan juga kan? Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Halimatus Sa'diyah itu menjadi mahram. Dan juga menjadi mahram dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah itu. Artinya berlaku hukum tidak boleh nikah. Berlaku hukum kalau dia ketemu, ya kalau dia tidak pakai jilbab misalnya aurat-aurat yang bisa terlihat, yang biasa terlihat itu enggak apa-apa. Mahram. Maka dulu kata Aisyah radhiyallahu anha, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang memberitakan 10 kali susuan itu akan menjadi mahram, dan hukum ketika itu juga seperti itu. Jadi dulu berlaku 10 kali susuan diketahui, maka dia akan menjadi mahram. Tapi kemudian ayat itu dihapus dan hukum itu juga diganti. Artinya ayat nggak ada lagi, hukumnya tidak ada lagi. Nah, sedangkan yang kedua, ayatnya tidak ada lagi dan hukumnya masih ada. Nah, dari mana kita tahu? Ayatnya nggak ada lagi tapi hukumnya masih ada. Nah, ini juga dari riwayat-riwayat yang sahih yang sampai kepada kita. Tapi kalau riwayatnya palsu, nah ini tidak perlu kita yakini. Karena ada juga kan, seperti orang-orang Syiah misalnya, mereka mengatakan Quran yang ada di kita hari ini, nah ini kurang katanya kan? Ya. Tetapi keterangan yang mengatakan bahwa itu kurang, ya, dalil-dalil yang mengatakan itu kurang tidak kuat. Nah, maka tidak perlu kita kemudian
berandai-andai, oh kalau begitu benar orang Syiah. Toh buktinya di dalam nasakh mansukh ada ayat yang sudah dihapus gitu kan. Nah, kita harus berpegang kepada riwayat yang sahih tentunya. Ayat mana yang pernah ada dan kemudian hukumnya pernah berlaku dan kemudian ayat dan hukumnya dihapus. Ya. Nah, yang kedua disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dulu, ya setelah dihapus hukum 10 kali susuan maka menjadi mahram, ada ayat selanjutnya 5 kali susuan menjadi mahram. Ada ayatnya dulu dalam Al-Quran. Maka kemudian kata Aisyah itu pun dihapus, tapi hukumnya masih ada sampai hari ini. Artinya hari ini Pak, kalau ada seorang perempuan menyusui anak orang lain atau anak susuan 5 kali diketahui, maka di dalam, khususnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Fakhr Razi, maka dia secara langsung menjadi mahram ibu itu 5 kali susuan. Dalilnya dari mana? Dulu ada ayat seperti itu, tapi ayatnya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Ada beberapa ayat yang seperti ini juga dulu disebutkan di dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur, yang hafal surat An-Nur, ya, dulu kata para ulama, ya, ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Jadi dulu di dalam surat An-Nur ada ayat yang berbunyi seorang kakek-kakek dan juga nenek-nenek ketika dia berzina, maka kata Allah Subhanahu wa taala rajam dia sampai mati. Albattah, seterusnya dirajam, dilempar sampai kemudian mati. Tapi hari ini kalau yang baca surat An-Nur, yang hafal surat An-Nur, ada nggak ayat itu? Hah? Ada yang hafal surat An-Nur Pak? Nggak ada ya? Imamnya mana? Ini imam. Nggak ada ya imamnya? Tidak ada, tapi dulu ada itu. Artinya ayatnya sudah nggak ada lagi, hukumnya masih berlaku nggak? Kalau ada seorang nenek-nenek yang sudah menikah, kemudian seorang kakek-kakek, dia kemudian berzina, apakah hukumnya masih berlaku? Dia diperintahkan untuk dirajam. Berlaku nggak Pak? Mau kalau sekarang mah nggak berlaku semuanya Pak ya. Semua dihapus gitu. Tapi pada dasarnya di dalam syariat Islam itu masih berlaku. Dan tidak boleh ada yang menghapus itu, siapapun. Karena batas adanya nasakh mansukh itu sampai Nabi Muhammad SAW wafat saja. Jadi batas terakhir bolehnya ada yang dihapus dan kemudian ada yang mengganti, batasnya sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah itu boleh nggak ada yang mengganti lagi? Tidak boleh. Bahkan sampai sahabat-sahabatnya, ya tidak boleh ada yang mengganti lagi. Apalagi kita hari ini mau coba-coba mengganti atau menghapus syariat-syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini macam yang pertama dan macam yang kedua. Nah, yang satu dan kedua ini tidak banyak di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama. Yang banyak nanti macam yang ketiga Pak. Yang ayatnya masih ada, tapi hukumnya tidak ada lagi. Nah ini yang banyak nih. Ayatnya masih ada. Kalau nggak ada ayat lagi kan gampang Pak ya. Kita nggak mungkin terjebak, karena memang nggak ada ayatnya. Tapi kalau ada ayatnya, tapi hukumnya tidak ada lagi, ini kemungkinan kita terjebak di sini banyak Pak. Ya, apa contohnya? Coba lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Ada ayat seperti itu kan? Surat Al-Baqarah ayat 240. Allah katakan, ya, orang-orang yang, ya artinya walladzina yutawaffawna minkum, orang yang akan meninggal Pak. Jadi bukan orang yang meninggal, orang yang akan meninggal.
Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berwasiat kepada siapa? Kepada istri-istri yang akan dia tinggalkan. Apa wasiatnya? Yang pertama, istrinya itu diberi nafkah selama 1 tahun. Dan istrinya tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya selama 1 tahun, kecuali dia keluar sendiri. Artinya disebutkan oleh para ulama, ini iddah yang pernah berlaku dulu untuk orang yang ditinggal mati suaminya. Jadi berapa tahun, Pak? Iddah yang pernah berlaku dulu untuk seorang wanita yang ditinggal suaminya? 1 tahun. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Ada ayatnya dan ada hukumnya. Ayatnya menjelaskan tentang harus diwasiatkan, ya, untuk istrinya, dia tidak boleh keluar dari rumahnya, dan kemudian dia diberikan nafkah. Artinya apa? Kesimpulan hukumnya adalah wanita tersebut, istri tersebut harus iddah selama 1 tahun. Ya, masa iddah namanya. Tapi hari ini berlaku nggak, Pak? Kalau ada orang yang ditinggal mati suaminya, perempuan itu masa iddahnya berapa? Berapa sekarang, Pak? 30 hari? 3 bulan? Bukan, ditinggal mati. Beda, ditinggal cerai dengan ditinggal mati kan beda. Kalau ditinggal mati itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Jadi Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra," kata Allah. Jadi orang yang ditinggal mati suaminya, maka seorang istri itu yatarabbasna artinya apa? Dia bersabar untuk tidak menikah lagi. Ya, dia bersabar untuk tidak menikah lagi dengan yang lain. Berapa lamanya? 4 bulan 10 hari. Tapi di dalam ayat 240 tadi kata Allah berapa? 1 tahun. Di sini disebutkan 4 bulan 10 hari. Jadi kita ngamalin yang mana, Pak? Kan dua-duanya Al-Quran. Artinya dalil dari Al-Quran. Ini kalau kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu, bisa jadi nanti kita ngamalin yang mana, Pak? Yang pertama, 240 dalam surat Al-Baqarah. Kita kemudian berwasiat, ya. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah agar nafkah itu diberikan. Dan kemudian dia tidak boleh keluar dari rumah itu. Artinya tidak boleh kita keluarkan dia. Ya, artinya keluarga-keluarga kita, misalkan adik kita, abang kita, tidak boleh mengeluarkan istri kita itu dulu selama 1 tahun. Kalau dia keluar sendiri, itu urusan perempuan itu. Artinya urusan istri yang sudah ditinggal itu. Ya, artinya apa? Ya nanti berlaku hukum-hukum berikutnya. Seperti misalnya apa? Seperti hukum waris misalnya. Kan hukum waris itu kan begitu ditinggal oleh seseorang, maka harta orang tersebut kan dibagi kan. Kalau misalkan kita katakan harus tinggal dia selama 1 tahun di situ, berarti tidak boleh dibagi harta warisannya. Ya kan? Tidak boleh dibagi. Padahal orang meninggal, di antara perintahnya apa? Ya harta warisan harus segera dieksekusi, dibagikan. Tapi kalau salah berhukum, Pak, bisa-bisa kita tunda 1 tahun dan kemudian ya baru kemudian kita suruh dia keluar dan kita bagi harta warisan mantan suaminya. Nah, ini diantara contohnya, Pak. Disebutkan ya oleh para ulama macam yang ketiga ini, Pak, yaitu yang ayatnya masih ada dan hukumnya tidak ada lagi. Itu banyak di dalam Al-Quran, banyak. Tidak mungkin kita sebutkan semua. Ya, para ulama sudah menulis kitab nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Kalau punya buku, kalau punya uang beli. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada yang terjemahan atau belum. Ya, di antaranya ya seperti karya Syekh Hibatullah ya bin Salamah. Beliau menyebutkan di dalam Al-Quran itu ada sekitar 63 surat yang ada nasakh mansukhnya. Banyak nggak? Banyak.
Ya, udah disusun oleh para ulama kitabnya. Ya, apalagi seorang alim, seorang yang mengajarkan, seorang yang berfatwa, maka dipastikan dia harus memiliki ya keterampilan ini. Dia harus mengetahui ini. Kalau tidak, dia bisa berfatwa dengan ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Maka di saat itu dia bisa menjadi orang yang mencelakakan. Ya. Bahkan ada yang gara-gara ya salah memahami, Pak, membuat umat Islam menjadi lemah gitu. Menjadi tidak semangat lagi berjuang, Pak. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara salah memahami ayat. Ya, seperti misalnya yang terkait dengan kewajiban kita menghadapi musuh. Kita tidak boleh lari dari musuh. Ya. Jadi dulu Pak, para sahabat Nabi di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, orang-orang mukminin, mereka punya kewajiban. Ketika berhadapan dengan 10 musuh, dia tidak boleh mundur, Pak. Ya, dia tidak boleh mundur. Dulu, Pak. Ya, seperti disebutkan oleh Allah, nanti coba buka firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Jadi Allah katakan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, nabi Allah, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harrid, kobarkan 'alal mu'minin al-qital. Ya, harridil mu'minin 'alal qital. Jadi kobarkan kepada orang-orang yang beriman itu semangat untuk memerangi musuh. Al-qital. Dan kemudian dilanjutkan, iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kalian 20 orang yang sabar. 20, Pak. Maksud sabar itu apa? Tidak mundur dari perjuangan menegakkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tidak mundur dia. Maka ketika ada 20 orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mampu mengalahkan 200 musuh. 20 ke 200 berarti 1 kali 10. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti dijelaskan ya di dalam hadis maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika orang mukmin itu berhadapan dengan musuh, dia tidak boleh mundur ke belakang. Dia harus sabar di situ. Kalau dia mundur, dia berdosa. Kita sama-sama sudah mengetahui kan, mundur dari medan perang itu adalah apa, Pak? Dosa apa? Dosa besar. Maka kalau kita bertahan di situ, kita mampu mengalahkan 10 orang. Itu dulu, Pak, dulu. Makanya wajar, Pak, ya. Wajar kalau dulu para sahabat Nabi itu mampu menaklukkan Persia. Ya. Mampu membuat gentar Romawi. Bahkan sampai kemudian futuhat Masr ke Mesir. Sampai ke Andalusia, kan gitu. Wajar, Pak. Di dalam jiwanya semangat 1 lawan 10. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui umat-umat selanjutnya memiliki kelemahan. Gitu. Maka di ayat 66-nya kata Allah apa? Al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kepada kalian. Ya, artinya beruntung, Pak, kita. Enggak disuruh lagi menghadap 10 orang gitu. Kalau dulu Masya Allah, Pak, kewajiban para sahabat itu besar, Pak. Ya, besar kewajibannya. Ya, sekarang kata Allah, al-an khaffafallahu ankum. Dan itulah yang berlaku sekarang. Yang dulu enggak berlaku lagi. Dicoret hukumnya. Al-an khaffafallahu ankum. Tetapi lihat, Pak, seringan-ringannya apa kata Allah? Ya. Wa alima anna fikum dha'fa, kata Allah. Allah mengetahui pada kalian itu ada kelemahan. Fa iyyakum minkum, ya, mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain.
Jadi Allah kan sekarang sudah meringankan dan tahu pada kalian itu ada kelemahan. Maka kata Allah, sekarang kalau ada di antara kalian itu ya 100 orang sabar, 100 Pak, mampu mengalahkan 200 musuh. Ya. 100 mampu mengalahkan 200 musuh. Jadi kewajiban kita sekarang disebutkan dalam hadis itu, ya, kalau ada musuh di depan kita 2 orang, kalau kita mundur, dosa besar bagi kita. Kita harus menghadapi mereka, Pak. Itu sekarang, Pak. Kira-kira sanggup nggak, Pak? Hah? Sanggup nggak, Pak? Hah? Nggak sanggup juga. Gimana mau masuk surga seperti para sahabat, Pak? Ya kan? Ya, artinya apa? Walaupun sudah diringankan, tetap Allah Subhanahu wa taala masih membebankan sesuatu kepada kita. Ya, artinya apa? Kita harus mempersiapkan minimal untuk tidak kabur, Pak. Untuk tidak kabur dari 2 musuh. Berarti umat Islam itu harus kuat atau harus lemah, Pak? Harus kuat. 1 lawan 1 aja kita lemah, Pak ya. Apalagi 1 lawan 2. Tapi kewajiban orang Islam harus diketahui hari ini, dia harus mampu menundukkan 2 musuhnya di dunia. Ya. Tapi jangan ya seperti para sahabat, karena hukumnya sudah dihapus. Kita tidak lagi diperintahkan untuk menghadapi 10 musuh. Jadi kalau nanti ada hadap-hadapan dengan musuh, lihat 10 orang di depan. Kan kata Allah tadi dalam surat Al-Anfal ayat 65, 10 tidak boleh lari kan? Ya, karena kita sekarang sudah tahu, sudah diringankan oleh Allah, enggak apa-apa, mundur saja dulu. Ya, baru tidak boleh mundur ketika berhadapan dengan 2 orang. Tapi kalau sekarang memang kondisi kaum muslimin beda, Pak ya. Kadang 1 orang musuh, kita yang jutaan kabur juga sekarang ya. Masya Allah, itulah diantara kelemahan kita di dalam apa, Pak? Di dalam memahami. Termasuk apa, Pak? Termasuk perintah kita futuhat lah ya, kalau bahasa lembutnya ya. Kalau bahasa yang agak radikal kata orang tuh, ya mengendalikan, menyerang musuh. Ya kan? Gimana keyakinan kita hari ini, Pak? Umat Islam itu boleh nggak menyerang? Atau tunggu diserang dulu baru menyerang? Gimana, Pak? Masa muslim gak tahu kewajibannya nih? Tapi yang berlaku hari ini, yang diajarkan oleh guru-guru kita, umat Islam itu tidak boleh menyerang. Kalau diserang, baru menyerang. Benar gak? Saya ingin konfirmasi ini. Benar gak keyakinan ini masih ada di tubuh kaum muslimin? Benar gak, Pak? Kalau diserang, baru menyerang. Umat Islam tidak boleh apa? Tidak boleh menundukkan, tidak boleh mengendalikan orang, tidak boleh menyerang orang. Benar nggak tidak? Saya ingin mengkonfirmasi itu. Tapi saya sebelum mempelajari ini dengan benar, nasakh mansukh dengan benar, saya seperti itu pemahamannya. Apalagi di dalam surat Al-Baqarah, coba lihat di dalam ayat 190 sampai nanti ayat 195. Di situ menjelaskan hampir semua ayatnya. Ya, diperintahkan kalau kamu dimusuhi, maka musuhi musuh seperti mereka musuhimu. Fa'tadu bimithli ma'tada alaikum, diantaranya. Musuhi mereka seperti mereka memusuhi kamu. Serang mereka seperti mereka menyerang kamu. Artinya kalau kamu tidak diserang, kamu tidak perlu menyerang. Itu yang saya pahami dulu. Dan itu ada ayatnya. Dan ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, para ulama khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mufassirnya para sahabat, ya, mengatakan ayat ini mansukh, Pak. Ayat ini sudah dihapus hukumnya. Dan ternyata hari ini umat Islam mengamalkan ayat ini. Makanya kenapa kita lemah, Pak, hari ini? Kita diserang terus. Kita lemah hari ini, Pak. Ya, ini bukan masalah radikal atau tidak radikal. Saya lagi sedang menjelaskan nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Nanti pembuktiannya, saya silahkan dicek. Apakah benar ayat itu mansukh atau tidak, gitu loh. Dan mana yang masih berlaku?
Ya, di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 5 itu. Dan juga ayat berapa, Pak? Ayat 36. Allah mengatakan waqatilul musyrikina kafah di dalam surat Taubah ayat 36 itu. Perangi orang-orang musyrik itu kafah, jami'an kata Allah. Semuanya. Ya, maka para sahabat mempraktekkan ayat itu, Pak. Rasulullah SAW sendiri mempraktekkan ayat itu. Rasulullah kirim surat ke Kaisar Romawi. Kaisar atau siapa namanya yang memimpin Romawi? Yang memimpin Persia ketika itu. Kisro, bukan Kaisar, Kisro Persia. Ngirim surat Rasulullah ke sana. Apa kata Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Itu hadisnya sahih loh, Pak. Sahih bener. Ya, bukan sahih lagi, sahih bener. Ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ya. Ya, surat itu kan. Aslim taslam. Kamu tunduk dengan Islam, maka kamu akan aman. Tapi jangan pahami Islam memaksa mereka untuk masuk Islam, bukan. Artinya apa? Kalian tunduk dengan Islam, maksudnya itu. Makanya nanti berlaku firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat yang lain. Misalnya apa? Ya, ketika diperintahkan berperang menyerang mereka sampai kemudian apa? Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Sampai mereka itu mau menunaikan kewajibannya kepada daerah kekuasaan Islam. Jizyah namanya, sebagai balasan. Kalau sekarang ya pajak lah, seperti kita bayar pajak ke negara kita. Tapi dalam Islam sebenarnya nggak ada itu, Pak. Yang ada itu orang yang tunduk kepada Islam bayar jizyah sebagai balasan. Jizyah itu dari kata jaza, balasan. Balasan untuk apa? Karena kita atau daulah Islamiyah sudah memberikan rasa aman kepada mereka. Bisnis mereka terlindungi, semua terlindungi. Maka kemudian mereka disuruh bayar jizyah sebagai balasan gitu. Sama seperti kita kan, katanya karena sudah jalan di jalan-jalan pemerintah, udah kamu bayar pajak deh katanya gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita perlakukan syariat Allah, kita umat Islam tidak harus bayar itu. Tapi apa? Umat Islam bayarnya yang lain, Pak. Apa bayarnya, Pak? Zakat. Umat Islam bayar zakat sama-sama dari hartanya. Tapi kalau orang kafir yang tunduk kepada wilayah kekuasaan pemerintahan Islam, mereka bayar jizyah. Kalau kita bayar zakat, sama-sama bayar. Mereka tidak bayar zakat, tapi bayar jizyah. Ya. Tapi kalau sekarang di sini mah semua bayar pajak, Pak ya. Itulah, Pak ya. Jadi gimana, siap Pak kalau kita hapus saja pajak, Pak? Kalau kata pegawai nggak siap katanya. Kenapa? Nanti gajiku dari mana? Ya. Jadi saya pernah dialog ya dengan seorang teman. Kita hapus saja nih pajak ini, gimana nih? Oh jangan, nanti saya dibayar pakai apa katanya. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak, Pak ya. Karena rezeki kita dari Allah. Jangan takut, Pak. Ya, jangan takut. Jangan takut nggak ada yang bayar gara-gara apa? Ya, penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikirim tuh surat sama Rasulullah ke Kisro Persia itu. Ya. Itu menyerang atau bukan, Pak? Menyerang atau bukan? Kan Persia belum menyerang Madinah ketika itu kan? Habis itu Rasulullah kirim lagi surat ke mana itu? Ke Raja Romawi, Heraklius. Kata Rasulullah, aslim taslam. Kamu tunduk dengan Islam, kamu akan selamat. Ya. Tapi semua mereka mau nggak, Pak? Nggak mau. Raja Kisro Persia itu sampai dirobek-robek Pak suratnya, dirobek-robek. Maka Rasulullah, karena dia nggak mau tunduk, dikirim apa Pak oleh Rasulullah? Dikirim pasukan. Kalau orang sekarang dikirim pada masuk kamar semua kali, Pak ya. Kalau dulu para sahabat, karena apa? 1 lawan 10, maka mampu menundukkan siapa, Pak? Persia. Tidak ada lagi Persia hari ini. Maka ada orang-orang yang masih apa, Pak? Masih pingin Persia itu bangkit. Hari ini memusuhi kaum muslimin. Ya, mereka fitnah kaum muslimin. Tapi pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang marah karena Persia itu runtuh. Mereka marah. Mereka marah sama Umar bin Khattab.
Karena apa? Umar bin Khattab di masanya Persia itu runtuh. Walaupun bukan dia yang meruntuhkan, pasukannya yang meruntuhkan. Tapi di zamannya Persia itu runtuh. Maka disebutkan Umar bin Khattab menaklukkan Persia. Kan gitu kan? Marah mereka sampai melaknat Abu Bakar. Melaknat siapa lagi, Pak? Melaknat Umar. Melaknat ya sahabat-sahabat Nabi. Pada dasarnya karena mereka marah, Pak. Walaupun mereka mengaku sebagai muslim hari ini. Ya, walaupun mereka mengaku sebagai muslim, tapi mereka marah karena kekaisaran mereka Persia itu jatuh di tangan kaum muslimin. Masya Allah. Sehingga apa, alhamdulillah ada orang yang selamat hari ini akidahnya, ya, tidak menjadi kufur lagi gara-gara apa? Dikendalikan oleh Islam. Coba lihat kemudian ke Mesir misalnya, Pak ya. Ke Mesir kan dikirim juga kan? Tapi Mesir luar biasa, Pak. Mesir itu tidak macam-macam seperti Persia dan Romawi. Mereka mau tunduk di bawah Islam. Walaupun tidak pindah agama, tunduk di bawah Islam. Maka dikirimlah siapa namanya itu? Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir. Jadi Islam itu tidak perang, tidak Pak. Tapi harus mengendalikan. Itu yang harus dipahami, Pak. Islam itu harus mengendalikan dunia. Karena ketika dunia dipimpin, dikendalikan oleh syariat Allah, maka di saat itu baru terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Itulah maksud dari Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu bukan apa, Pak? Bukan senyum sana, senyum sini. Senyum ketika memang harus senyum, perang ketika harus perang, itulah Islam rahmatan lil alamin. Sehingga manusia-manusia yang ada di dunia ini mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua bisa beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk mendapati kebenaran. Tapi hari ini betapa banyak kekuatan-kekuatan yang bisa menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya kan? Bahkan kita pergi ke sebuah tempat. Di tempat itu ada kekuatan sehingga mengusir kita, menangkap kita, sehingga apa? Kebenaran yang seharusnya kita sampaikan kepada masyarakat ketika itu tidak sampai, Pak. Karena apa? Ada pengendali di situ, ada kekuatan di situ yang melarang kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Maka Islam itu menundukkan pengendali itu, sehingga apa? Sampai kebenaran kepada hamba-hamba Allah yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu diantara nasakh mansukh yang harus kita pahami, Pak. Ternyata selama ini kita mengamalkan apa, Pak? Mengamalkan yang hukumnya sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau ada sekarang para alim, para ulama mengajak kita untuk kembali seperti para sahabat. Ayo kita rapatkan barisan lagi, kita kirim surat kalau misalnya ke siapa sekarang, Pak? Romawi sekarang siapa? Romawi sekarang mungkin ya Amerika kali, Pak ya. Joe Biden namanya ya. Coba ada yang berani, Pak, kirim surat Joe Biden, aslim taslam, kamu tunduk sama Islam, kalian selamat. Berani gak, Pak? Paling dijawab, kita ini kan tidak diperintahkan menyerang, kita ini tidak diperintahkan menundukkan. Kalau mereka serang, nanti baru kita minta maaf. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah, tidak perlu diperpanjang ya. Ya, intinya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita tidak memahami nasakh mansukh di dalam Al-Quran, seperti kata Ali bin Abi Thalib, kita bisa celaka dan kita juga bisa mencelakakan. Kalau kita seorang alim bisa membuat kaum muslimin yang seharusnya berizzah, yang seharusnya punya kehormatan, yang seharusnya kuat, maka dia akan menjadi melempem, dia akan menjadi lemah. Ya, yang pastinya apa? Kita akan diserang terus sama mereka. Yang hari ini kalau saya lihat, Pak, ya, yang saya lihat justru semangat ini, semangat syariat Allah ini, itu dimiliki atau dipegang oleh musuh-musuh Allah. Untuk mengendalikan dunia, itu punya mereka hari ini. Mereka punya semangat untuk mengendalikan dunia. Maka siapapun yang menentang mereka, mereka akan perangi dengan cara apapun. Kalau nggak bisa dengan baik-baik, ya sudah dengan cara yang tidak baik. Pokoknya intinya apa?
orang-orang yang ada di dunia harus dikendalikan oleh mereka dengan sistem mereka dan lain sebagainya. Coba lihat, termasuk kan yang baru-baru ini kan, siapa itu? Rusia kan? Rusia nyerang siapa Pak? Nyerang Ukraina. Tujuan Rusia ada yang tahu nggak? Di antaranya apa? Biar Ukraina itu tidak masuk ke mana? NATO. Artinya ketika dia masuk ke NATO, kendalinya jadi di bawah siapa Pak? Jadi di bawah Amerika dan Eropa, NATO secara umum. Rusia nggak mau Pak. Harus ku kendalikan ini, apalagi ini tetanggaku. Itu semangat siapa Pak? Itu semangat Islam. Harus mengendalikan dunia. Kita punya syariat yang diturunkan oleh Allah Pak. Yang kalau kita terapkan di negara, kalau kita terapkan di level dunia, maka semua orang akan terkendali dengan syariat Allah. Tapi hari ini, mental-mental ini sudah tidak ada lagi di tubuh kaum muslimin. Tidak ada lagi. Tapi ada di tubuh musuh-musuh Allah yang mereka ingin terus mengendalikan dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan pelajaran nasakh mansukh ini kita nanti beli kitabnya Pak ya, dan kita lihat yang mana ayat masih ada ayatnya tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Ada hadisnya tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang celaka dan kemudian tidak menjadi orang yang mencelakakan. Sebenarnya masih banyak tapi waktunya sudah habis ya. InsyaAllah di lain waktu kita lanjutkan insyaAllah kalau ada kesempatan. Tidak ada pertanyaan insyaAllah ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, artinya itu cara yang pertama harus kita lakukan. Level terkecil dulu kan. Artinya kita sadar yang memerintah kita hari ini belum sesuai dengan petunjuk Allah. Harusnya kita kirim aslim taslam katanya. Tapi kalau dirobek pula surat itu gimana Pak? Apakah kita berani kirim? Kirim apa Pak? Tapi masalahnya kalau di Indonesia ya tidak seperti Romawi Pak ya. Tidak seperti Persia. Ya ada hal-hal yang lain yang harus kita pikirkan. Karena Indonesia ya masih muslim kan begitu. Tapi kalau Persia ketika itu mereka itu bukan muslim dan Romawi juga bukan muslim. Jadi disebutkan oleh para ulama cara berjuang melawan muslim dengan berjuang melawan kafir ya itu berbeda. Maksudnya muslim apa? Muslim yang munafik. Jadi bukan muslim secara umum. Jadi kita kan memang diperintahkan oleh Allah untuk menyerang kafir secara umum dan juga menyerang apa? Menyerang munafik. Ya, itu jelas dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an jelas. Kita diperintahkan untuk menyerang, menundukkan kafir dan menundukkan munafik. Tapi menundukkan kafir dan menundukkan munafik itu beda caranya. Disebutkan oleh para ulama yang sangat masyhur ya, khususnya munafik itu tidak boleh ditundukkan dengan kekuatan. Bapak mungkin boleh kirim surat, tapi tidak boleh kirim pasukan. Ya. Dan boleh kirim para alim, ulama untuk kemudian apa? Memberi nasihat kepada mereka. Ya, paham Pak ya? Jadi disebutkan oleh para ulama, muslim itu tidak boleh ditundukkan dengan kekuatan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa kita penggal saja tuh orang-orang munafik yang ada di sekitar kita?" Umar bin Khattab itu kan Masya Allah Pak, kalau melihat pelanggaran bukan seperti kita. Beliau berapi-api ingin menundukkan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ketika ditawarkan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jangan. Aku tidak mau musuh-musuh Islam nanti mengatakan apa? Muhammad apa Pak? Membunuh sahabatnya, menyerang sahabatnya. Itu tidak mau Rasulullah SAW. Maka kemudian disimpulkan oleh para ulama, cara kita menghadapi orang-orang munafik itu adalah dengan hujjah, dengan ilmu. Nah, memang tantangannya lebih berat Pak. Ya, gimana? Capek kita udah jelasin, tetap aja ngeyel. Jelasin, pinginnya sih nebas saja rasanya kan? Tapi tidak boleh, itu masalahnya. Itulah di situ kita harus sabar gitu. Sabar. Tapi kalau orang kafir beda Pak. Ya, musuh Allah ini diperbolehkan kita menyerang dengan hujjah, juga diperbolehkan kita menyerang mereka dengan kekuatan. Paham Pak ya? Jadi pemimpin kita ya siapkan saja alim-alim untuk
menasehati mereka, ya. Kalau ya silahkan Pak. Akhirnya mereka disangkap, ya sabar dulu lah. Kirim lagi Pak. Ya kirim lagi. Artinya apa? Selama mereka belum jelas-jelas kekufurannya, maka belum boleh bagi kita untuk kirim apa Pak? Kirim pasukan berkuda gitu kan. Artinya apa? Kirim terus sahabat. Sabar, sabar, sabar. Tapi jangan berhenti-berhenti Pak. Ini yang penting. Jangan berhenti-berhenti. Kita kadang salahnya apa Pak? Begitu hari ini ditangkap ya alim kita, ulama kita, besoknya dibuat isu yang lain, kita semua lupa. Ya harusnya apa? Ya besok kirim orang lain Pak ya. Terus artinya apa? Kita jangan sampai mundur atau berhenti dari menegakkan ya kalimat Allah di muka bumi. Terus proses yang penting Pak. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu yang diminta dari kita itu adalah proses. Dan proses itu kalau benar-benar tulus kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun apa yang kita lakukan seperti ini akan ya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti kita tidak pernah berhenti untuk apa? Meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Paham Pak ya? Ya tapi kalau nanti dia sudah menyerang kita ya, artinya sudah fisik, itu beda lagi nanti hukumnya. Para ulama tentu akan berfatwa dengan fatwanya yang menenangkan kita insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa sudah cukup ya. Ya, mudah-mudahan ya walaupun nanti ada pembahasan apakah Al-Qur'an itu ada yang dimansuh, ada yang dihapus dengan hadis misalnya. Ya. Kan hadis itu kan sama-sama wahyu kan? Apakah hadis bisa menghapus Al-Qur'an? Nah, nanti ini PR Bapak Ibu lah. Ya. Kalau enggak ketemu lagi, ya Bapak cari-cari sendiri ya. Ya di antara para ulama menyebutkan ya memang boleh gitu ya, jumhur ulama mengatakan boleh, walaupun ada satu imam mazhab, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh sunnah itu menghapus hukum yang pernah berlaku di dalam Al-Quran. Nah dalil-dalilnya bisa dilihat. Juga ada ulama yang menafikan adanya nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Ada, tapi jumhur ulama tidak. Khususnya Abu Muslim Al-Asfahani. Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan apa? Tidak ada nasakh mansukh dalam Al-Quran. Karena diantaranya beliau berdalil dengan surat Fusilat ayat 42. Di mana di situ Allah berfirman, La ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfih. Tidak ada pada Al-Quran itu, artinya tidak didatangkan pada Al-Quran itu yang batil, yang salah, baik di depan maupun yang di belakang. Tetapi perlu dipahami, maksud ayat itu memang benar. Al-Quran itu tidak ada yang salah, baik di depan maupun di belakang. Adanya penggantian hukum itu bukan berarti hukum yang dulu itu batil. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan yang lebih maslahat, yang lebih baik. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 itu, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami hapus, tidaklah kami lupakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Artinya apa? Yang dihapus itu bukan berarti batil. Tetapi apa? Ya bisa jadi untuk kemaslahatan yang lebih baik. Seperti apa? Dulu misalnya kita pernah berkiblat, bukan kita para sahabat, pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa dan kemudian dipindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Apakah orang yang sholat ke Masjidil Aqsa batil, salah sholatnya? Tidak kan? Ya, jadi Abu Muslim Al-Asfahani ketika menafsirkan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, salah memahami. Dia menganggap apa? Kalau adanya nasakh mansukh itu berarti apa? Ada yang dulu dihapus itu batil. Dia menganggap begitu. Padahal yang dihapus itu tidak batil. Baik yang didatangkan juga tidak batil. Artinya apa? Semua yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Benar, hak semua. Tapi kemudian ada yang maslahahnya lebih baik. Dan kemudian itulah yang berlaku untuk kita hari ini. Paham Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.